Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Integrasi Google Drive sebagai Cloud Store di website dengan front-end Next dan back-end Express. Perkenalkan, saya Arsila Athar dengan NIM akhir 146 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Baik Nabila Lausa dengan NIM 154. Saya Rizka Aulia dengan NIM 147. Saya Haryo Dharma Putra dengan NIM 191. Saya Muhammad Abdul Rahman dengan akhiran NIM 162. Oke, yang pertama di sini adalah latar belakang. Jadi di era digital, penyimpanan data yang aman dan mudah diakses sangat dibutuhkan oleh para pelajar dan pengembangan web. Media tradisional seperti flash disk memiliki banyak keterbatasan sehingga layanan cloud seperti Google Drive menjadi solusi yang populer. Namun, Google Drive belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengembangan web seperti autentikasi, manajemen file, dan integrasi antarmuka. Untuk itu, dibutuhkan integrasi dengan framework seperti Next.js dan Express.js. Dari latar belakang tersebut, di sini kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama itu integrasi Google Drive ke dalam sistem web, yang dimana menggunakan Next sebagai front end dan Express sebagai back end, dan membangun aplikasi web full stack yang scalable dan modular. Selanjutnya, framework front-end menggunakan Next.js. Next.js adalah framework React yang berjalan di atas Node.js. Kenapa Next.js ini cocok digunakan? Yang pertama, mendukung server-side rendering dan router API, jadi bisa buat aplikasi web yang cepat dan fleksibel. Yang kedua, bisa dipakai bareng Nextout untuk login dan autentikasi pengguna. Yang ketiga, cocok untuk bikin halaman upload file, karena bisa integrasi langsung ke backend atau API seperti Google Drive. Dan yang terakhir, bisa kirim data ke server pakai Fetch atau Axios. Selanjutnya, framework backend menggunakan Express. Express adalah framework backend yang ringan dan cepat, cocok untuk bikin RESTful API. Kenapa Express ini cocok dipakai? Yang pertama, dipakai untuk unggah file ke Google Drive. Yang kedua, bisa kelola login OAuth 2, izin akses, dan metadata file. Yang ketiga, file dikirim sebagai stream, jadi prosesnya cepat dan efisien. Dan yang terakhir, mudah diatur karena pakai middleware, jadi kita bisa atur cara file diproses dan respon ke front end. Model pengembangan web yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu model incremental development. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara modular, sehingga setiap bagian dapat diuji dan disempurnakan secara bertahap. Adapun langkah-langkah dari metodologi ini yaitu ada studi literatur, ada analisis kebutuhan, terus ada desain sistem, lalu ada pengimplementasian, lalu ada tahap pengujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi pada web yang kami gunakan pada penelitian ini. Pertama, pengguna harus melakukan autentikasi Google. Lalu, pengguna pilih file yang akan dikirim ke backend via frontend. Lalu, backend akan mengunggah file ke dalam Google Drive via API. Lalu yang terakhir, backend mengirim link file ke frontend dan ditampilkan ke pengguna. Dan ini tampilan awal pada web yang kami gunakan, yaitu tampilan Google. Nantinya, pengguna akan mengklik button Continue with Google, lalu pengguna akan memilih akun Google yang akan digunakan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke dashboard web. Lalu, pengguna akan mengklik button Unggah file. Setelah itu, pengguna akan memilih file yang akan diupload. Setelah file diupload, file tersebut akan dikirim ke backend dan di-store ke dalam Google Drive. Dan ini tampilan file yang telah diunggah ke dalam Google Drive. Adapun tantangan teknis pada sebuah website ini adalah manajemen token OAuth yang begitu kompleks dan batasan dukungan serverless pada Nextcloud API root-nya. Dan monorepo front-end back-end cukup kompleks karena memakan banyak cache pada sebuah halaman laptop, dan risiko akses berlebihan dari aplikasi pihak ketiga, yaitu server-side renderingnya itu begitu memberatkan di server-side rendering.